Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksan Satria Wiguna dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 dan NIM saya 181520091. Dalam video ini kita akan membahas tentang konseling individual, yang mana konseling individual itu membahas banyak sekali pembahasan. Salah satunya tentang pengertiannya terlebih dahulu. Kita bahas tuntas tentang pengertian konseling individual. Konseling individual merupakan proses interaksi yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan konseling atau seorang konselor dengan peserta didik atau konselinya, yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan dalam hidup. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tujuan. Tujuan dari konseling individual adalah memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, dan mengatasi situasi hidup, kemudian membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya. Kemudian dijadikan sebuah komitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Itu merupakan sebuah tujuan dari konseling individual. Kemudian langkah-langkahnya. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkah konseling dengan peserta didik. Yang pertama itu pra-konseling, penataan ruang. Dalam pra-konseling ada penataan ruang, kedua itu kesiapan pribadi guru bimbingan konseling atau konselor. Kedua itu proses konseling. Isinya membangun relasi konseling. Selanjutnya melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori. Kemudian mengakhiri proses konseling. Setelah proses konseling itu ada pasca konseling, yaitu membuat laporan konseling. Kemudian berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik atau konseli, guru bimbingan atau konseling memonitoring dan mengevaluasi tindakan atau perilaku yang direncanakan oleh peserta didik setelah proses konseling. Di sini juga ada langkah-langkah konseling dengan konseli yang diundang. Yang pertama masih sama, yakni pra-konseling, mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik atau konseling komprehensif. Yang kedua itu menyusun RPL. Yang ketiga menata ruang. Yang keempat itu kesiapan pribadi guru bimbingan konseling dan konselor atau konselor. Kemudian ada proses konseling, yaitu membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori, menutup proses konseling. Kemudian pasca konseling, membuat laporan. Kemudian berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik, guru bimbingan konseling atau konselor memonitoring dan mengevaluasi tindakan atau perilaku yang direncanakan peserta didik. Kemudian ada langkah-langkah e-konseling. Yang pertama masih sama, pra-konseling, mendesain menu e-konseling, kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi pada peserta didik. Proses atau langkah selanjutnya ini proses konseling, membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan menggunakan teknik konseling sesuai teori, menutup proses konseling. Yang terakhir pasca konseling, membuat laporan dan berdasarkan kesepakatan peserta didik melalui tindak lanjut proses konseling. Masuk ke dalam pembahasan teknik. Di sini ada teknik umum konseling 1. Yang pertama itu perilaku attending, kedua empati, ketiga refleksi, keempat eksplorasi, yang kelima itu menangkap pesan, yang keenam pertanyaan terbuka, yang ketujuh pertanyaan tertutup, 8 itu dorongan minimal, 9 interpretasi, yang ke-10 mengarahkan, yang 11 menyimpulkan sementara. Itu teknik umum konseling individual. Kemudian ada teknik khususnya. Yang pertama latihan asertif. Yang kedua desensitisasi sistematis. Yang ketiga pengondisian aversi. Yang keempat pembentuk perilaku model. Yang kelima permainan dialog. Yang keenam latihan saya bertanggung jawab. Yang ketujuh bermain proyeksi.
Yang kedelapan, teknik pembalikan. Yang kesembilan, bertahan dengan perasaan. Yang ke-10, homework assessment. Yang ke-10 diulang, yakni homework assessment. Yang ke-11, adaptif. Yang ke-12, bermain peran. Dan yang terakhir itu imitasi. Selanjutnya kita bahas tentang komponen konseling individual. Dalam konseling individual itu terdapat dua komponen. Yang pertama tentu seorang konseli dan kliennya. Seorang konselor dan seorang klien. Dalam layanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu seorang konselor dan seorang konseli. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. Nah, kalau konseli atau klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Konseli menanggung semacam beban atau mengalami suatu kekurangan yang ia ingin isi, atau ada sesuatu yang ingin atau perlu dikembangkan pada dirinya, yang akhirnya mendorong seseorang melaksanakan proses konseling. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, ya ini tentang pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam proses konseling individual. Sebenarnya banyak sekali pendekatan yang dapat digunakan dalam proses individual, yakni pendekatan psikoanalitik, pendekatan behavioral, pendekatan client center, pendekatan gestalt, pendekatan rotasional emotif terapi, disingkat dengan RET, pendekatan realitas, pendekatan analisis transaksional, itu yang terakhir. Di sini akan kita bahas beberapa pendekatan yang dapat atau bisa digunakan oleh dalam proses konseling individual. Mungkin kita bahas tentang pendekatan dari gestalt. Oke, pendekatan gestalt merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial, humanistik, dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman dari seorang klien. Terapi ini dikembangkan oleh Friedrich S. Perl. Dalam Gestalt menjanjikan suatu uraian rangkaian tentang sejumlah permainan yang bisa digunakan dalam terapi Gestalt, yang mencakup permainan dialog, bermain proyeksi, teknik pembalikan, permainan ulang, permainan melebih-lebihkan, kemudian tetap dengan perasaan. Kita bahas satu pendekatan lagi, yakni pendekatan client center. Nah, pendekatan model ini dikembangkan pertama kali oleh Carl Rogers dengan sebutan client center therapy, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konseli dengan konselor agar gambaran yang serasi antara ideal self. Adapun beberapa tahap dalam konseling terapi client center antara lain yakni client dating. Kemudian situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab dari klien. Untuk itu konselor menyadarkan klien. Kemudian konselor memberikan klien agar ia mampu mengemukakan perasaannya. Konselor harus bersikap ramah, bersahabat, dan menerima klien sebagai mana adanya dari kondisi si klien. Kemudian konselor menerima perasaan klien serta memahaminya. Konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan dirinya. Klien menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil. Klien merealisasikan pilihannya. Nah, dari situ
Di sini merupakan pembahasan terakhir dalam video konseling individual milik saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.